Tidak tidur di mana? 257. Jadi begini. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa terjadi penipuan melalui satu perusahaan yaitu PT Best Profit Fitur yang berada di Kota Banjarmasin. Memang awalnya kepala cabang Best Profit ini yang atas nama Insinyur Arianto Papuke, sebelumnya ini beliau sudah kenal saya dan saya sudah kenal baik dengan beliau karena Pak Arianto Papuke ini sebagai kepala cabang Best Profit itu masih ada hubungan keluarga dari istri dari kakak saya. Jadi penakan dari istri kakak saya, ini Bapak Arianto Papuke ini. Beliau ini saya telepon karena beliau ini sebelumnya sudah menawarkan saya ikut tanam saham di Best Profit Fitur. Tapi pada saat itu saya tidak punya keinginan dan tidak mau ikut tanam saham yang seperti yang ditawarkan ke saya. Namun pada bulan Oktober kemarin saya hubungi dia karena saya sampaikan bahwa di Gorontalo ini lagi rame-ramenya investasi. Teringat saya pernah ditawarkan, maka saya menelpon dia mau konfirmasi. Saya telepon melalui telepon seluler, Pak Anto, bagaimana kabar? Baik, Bapak Haji, kabar baik. Ada yang perlu mau dibantu? Dia bilang, Pak Anto, saya cuma mau konfirmasi, di Gorontalo ini lagi rame-rame forex, investasi. Pak Anto kan pernah menawarin saya terkait investasi ini. Nah, jadi teman-teman ini mau pingin tahu, mau pingin tanya, saya sampaikan pada teman-teman, disuruh tanya kembali, suruh konfirmasi kembali Pak Anto terkait ini. Oh iya Bapak Haji, saya sudah pernah dengar juga ini di Purwato itu, sudah pernah saya dengar. Tapi jangan Bapak Haji, jangan, itu ilegal, tidak usah ikut di situ. Terus Bapak Haji bagaimana persennya di sana bagaimana? Persennya di sana ada yang 25% sampai 30%. Kalau tanam saham 100 juta, 25% berarti 25 juta kita akan terima per bulannya. Atau 30%, 30 juta satu bulan yang akan diterima. Oh, dia bilang Bapak Haji tidak usah, ikut saja di kantornya Anto. Nah, saya tanya kembali, kalau di kantornya Anto bagaimana? Oh, kalau di kantornya Anto itu sampai 80-90%, bahkan sampai 100% lebih. Contoh Bapak Haji, yang kemarin yang tanam saham itu 100 juta, itu jadi 280-an, 85 juta. Berarti kan dia kalau dihitung persennya berarti 100% lebih. 100% lebih. Iya Bapak Haji, ayo ikut, tidak usah ikut di Polres itu, di Gorontalo itu tanam saham. Ya kalau ada juga teman-teman juga, ayo panggil kamari, ikut kamari. Oh, siapa Pak Anto, saya cuma mau suruh konfirmasi dari teman-teman. Oh iya. Cuma begitu Bapak Haji. Pokoknya Bapak Haji ikut di tempatnya Anto. Saya sebagai kepala cabang di sini di Banjarmasin. Itu. Jadi kalau mau tanam 100 juta itu bisa 100%, 80 sampai itu pokoknya sampai begitu. Saya tanya, tidak rugi nih ke Anto? Oh, tidak Bapak Haji, tidak rugi ini. Pokoknya untungnya berlipat-lipat dia bilang. Kan Anto yang di sini. Dia bilang betul kan Anto ya, jangan cuma merugikan nasabah. Dia bilang Bapak Haji tidak. Masa saya merugikan keluarga? Mau kasih juga. Pokoknya saya jaga nama baiknya Bapak Haji. Yang penting Bapak Haji bisa mau invest di kantornya Anto.
Oh, sudah Jo, nanti gampang Jo, nanti gampang. Kita pikir-pikir dulu. Oh iya, pikir-pikir dulu Bapak Haji. Ketika DP besok ke sana, pagi-pagi dia saya buka HP, ada WA-nya masuk. Assalamualaikum Bapak Haji. Ada di telepon tidak diangkat-angkat. Hehehe. Dia tertawa begitu. Hehehe. Dia bilang, sudah, dia kirim ini contoh-contoh ini dia ini. Nah, itu juga Om ikut juga ya, hehe, biar lebih mantap. Dia biasa bilang insya Allah, saya yakin dulu. Dia bilang wajib, dia jawab kemarin wajib. Nah, baru dia kirim ini dia. Ini Om join yang hari ini Om. Ada yang 500 juta dan 700 juta. Ini buktinya ini, ada buktinya ini. Nah, gitu. Setelah itu dia kirim lagi dia susun lagi ini WA ini. Om, ini lagi yang kalau dia yang 1 miliar ambil 30 lot kali 30 poin US dollar per hari per hari. Berarti 10 hari kerja 990 dolar atau 900 juta per bulan. Ini yang disampaikan saya, keuntungan 1 bulan ini kalau ketika sudah tanam saham 1 miliar. Jadi ini yang benar tergiur. Iya Om, ayo investasi Om. Nah, setelah itu dia kirim lagi. Setelah saya sudah mau, dia kirim. Nah, ini lagi buktinya satu lagi. Ini ya Om yang Mbak tulis investasi ini dia bilang yang Mbak invest ini. Nah, ini 3 jam setelah transaksi beli terjual dan profitnya ada 30 juta Om. Nah, dia susun lagi dengan ini saya. Seandainya seakan-akan dia mempercepat transferan saya. Jadi setelah 3 jam transaksi dapat keuntungan 32 juta. 32 juta Om. Yang penting cepat transfer ini uang 500 juta ini. Maka saya transfer ini uang 500 juta ini. Setelah saya transfer uang 53 pada tanggal 30, tidak ada ini yang 32 juta ini. Tidak ada yang 32 juta ini, tidak ada. Begitu. Berarti itu sudah termasuk salah satu juga penipuan. Sudah salah penipuan. Dia seakan-akan mengiming-imingi saya kan supaya saya bisa segera secepatnya itu untuk mentransfer ini dana 500 juta. Begitu. Setelah jalan pada tanggal 4 mulai action dia mulai bab profit tanggal 4. Nah, setelah tanggal 4 itu dia kasih saya profit, ada yang 17 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang ini kan. Pokoknya 1 minggu itu saja dia kasih profit sekitar 300 juta lebih kalau tidak salah. 300 juta lebih. Pada tanggal 10 11 itu dia bilang, Om, suntik kamar 500 juta supaya lebih bagus lagi profitnya, lebih besar lagi profitnya, lebih 2 kali lipat. Nah, saya teringat kalau umpamanya tanam 1 miliar, jadi keuntungannya waktu kemarin kan dia bilang kalau tanam 1 miliar jadi 900 juta kan keuntungan. Ya. 900 juta keuntungannya. Nah ini, kalau 1 miliar 900 juta keuntungannya seperti itu. Ya kan, maka dia suruh tambah lagi 500 juta supaya bisa memperoleh 900 profit satu bulan. Jadi pada saat dia memberikan keterangan ke saya, tidak ada dia menyampaikan kerugian nasabah. Tidak ada dia sampaikan kalau umpamanya nasabah sekian, nasabah begini, tidak ada kerugian, tidak pernah dia menyampaikan sebelum transfer uang ini, tidak ada dia menyampaikan kerugian nasabah. Cuma semua keuntungan nasabah. Keuntungan nasabah yang bisa menggiurkan, bisa menggugah hati nasabah, bisa investasi, itu yang disampaikan. Setelah masuk duit 500 juta,
Dia bilang, Pak Haji, kalau ada yang dari kantor mau konfirmasi, sampaikan saja atau dua, bahwa iya atau tidak. Yang pertama, kalau ada yang kantor tanya apakah ada keluarga di kantor, di perusahaan, atau saudara atau teman, jawabannya tidak. Jangan bilang iya, jawabannya tidak. Seperti itu. Nah, selain dari itu, bilang iya saja. Pertanyaan apa saja bilang iya saja. Seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, begitu berjalan, saya meminta transfer karena dia sampaikan, Bapak Haji, ini Bapak Haji, kalau Bapak Haji pedoi saham di sini, kapan saja bisa ditarik, kapan saja bisa diambil. Umpamanya kalau besok Bapak Haji butuh doi, sampaikan hari ini supaya besok diproses. Nah, jadi saya bilang gampang kalau seperti ini. Udah bilang gampang, Bapak Haji gampang di kantornya atau gampang. Ini uang tidak bakalan hilang. Betul ini atau betul, dia bilang betul. Saya jaga nama baiknya Bapak Haji, dia bilang. Saya disampaikan Bapak Haji karena masih ada keluarga. Saya jamin nama baiknya Bapak Haji. Pokoknya tenang saja Bapak Haji, yang penting jangan bilang ada keluarga di perusahaan ini. Karena saya yang main sebagai brokernya ini. Nah, jadi setelah diproses dia yang main. Dia menentukan berapa lot ini dia. Dia menentukan berapa lot ini. Baru anak buah saya di rumah hanya cuma suruh pantau. Oh ini perekan dengan konstelasi jual beli emas ini. Tapi yang membeli lot ini dia. Yang menentukan pasang lot 3, pasang lot 5, beli lot 10. Dia yang beli lot. Nah, sehingga kemarin saya sudah konfirmasi dengan dia bilang, kantor, coba saya transfer dulu. Kan saya punya uang kan sudah 1 miliar lebih di sini, 1,1 miliar setengah. Kantor kan baru kirim yang pertama 100 juta, yang kedua 150 juta. Oh, dia bilang Bapak Haji, tidak boleh Bapak Haji, dia bilang. Tidak boleh, harus Bapak Haji top up lagi 1 miliar. Tambah kamar 1 miliar lagi ini, doi ini baru bisa cair ini doinya Bapak Haji, dia bilang. Loh, kok masih jadi begini Bapak kantor? Perjanjian kantor kan tidak seperti itu. Kapan saja uang saya bisa ditarik, bisa diambil. Jadi, baru kalau umpamanya untuk best profit, saya sudah diikat dengan best profit dengan perjanjian dengan perusahaan ini, best profit ini. Jadi yang saya tuntut di sini kelakuannya, perilakunya kepala best profit cabang Banjarmasin atas nama Insinyur Ardianto Papuke. Kenapa saya harus tuntut? Karena dia mengiming-imingi saya, mengajak saya untuk bisa ikut sama-sama berinvestasi dengan dijanjikan dengan keuntungan berlipat ganda. Dan bukti-bukti dia sudah terima kemarin, contoh-contoh dia sudah kirim kemarin ke saya. Jadi kapan mulai merasa bahwa ini penipuan? Sebelumnya itu memang pertama saya sampaikan, saya sudah merasa karena sudah sampaikan best profit ini penipuan. Begitu saya lihat di media online, sudah bilang betul juga. Saya kirim ke Pak Ardian Papuke ini best profit penipuan ini. Oh, siapa ini Pak Haji, dia bilang itu tidak betul. Itu hanya cuma orang mengadu domba. Masih ada di peceting. Itu karena cuma hanya mengadu domba. Jangan percaya Pak Haji. Kenapa nama-namanya orang yang sudah keluar dari best profit? Dikirim juga nama-namanya ini. Ini yang dari best profit ini, nama-namanya ini yang sudah tidak terpakai di best profit. Karena mereka tidak konsisten dan tidak komitmen. Gitu. Itu pernyataannya Dianto. Jangan percaya orang, jangan percaya orang. Jadi jangan percaya duit kalau umpamanya sebelum saya transfer ke dia, mungkin saya mundur. Cuma sampai doi ini 1 miliar saya masuk pada dia. Jadi saya tidak boleh bikin apa-apa. Saya bilang apa saja. Langkah apa yang diambil sekarang, Pak?
Jadi langkah sekarang saya sudah konfirmasi ke Anto, coba kita bicara baik-baik, kembalikan ke Anto cerita dengan saya. Ke Anto kan sampaikan bahwa bertanggung jawab atas investasi saya ini, bertanggung jawab atas Sapedo ini. Katanya Kanto kan perusahaan tidak akan merugikan nasabah dan perusahaan juga tidak mau rugi. Percaya saja Bapak Haji, saya ada di sini. Saya kan masih keluarga dengan Bapak Haji, saudara. Masa saya mau bakal sama Bapak Haji? Itu. Masa saya mau bakal? Saya bilang oke, kalau itu pokoknya baik buruknya saya serahkan sama Pak Kanto. Gitu. Malah saya sampaikan, dia bilang, Kanto kenapa sudah jadi begini? Saya pikir Kanto, saya meyakinkan Kanto sebagai direktur, jadi kita bakalan tidak akan terjadi yang saya tidak inginkan. Kanto bilang yakin saja. Jadi saya masih, itu kan baru saya konfirmasi bagaimana Kanto. Ini uang saya masih bisa kembali. Saya bilang bisa kembali Bapak Haji, yang penting Bapak Haji top up kamar 1 miliar. Isi kamar dulu 1 miliar. Baru bisa mau bajalanin, baru bisa mau batarik dananya Pak Haji yang sisa dananya Pak Haji itu. Tapi top up kamar ini 1 miliar. No, kalau pemain tidak ada duit kita mau ambil kamar di mana? Bapak Haji kan ada aset. Bapak Haji kan punya kepercayaan di bank. Begitu. Berarti dia seakan-akan mau nyuruh saya karena saya tidak ada duit, disuruh ke bank saya ini suruh ngutang untuk menutupi ini, dia supaya bisa jalan. Seperti itu. Jadi pada intinya saya juga sudah dijebak oleh surat pernyataan di best profit. Oke lah, sudah akui best profit. Tapi sebelum saya masuk ke best profit ini, karena dengan iming-imingnya dia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya semua Sapedo ini, gitu. Melalui telepon seluler dan dibuktikan dengan percakapannya di WhatsApp dan semuanya saya sudah print. Sudah mengambil jalur hukum Pak? Ya. Jalur hukum lapor? Saya sudah tadi alhamdulillah tanggal berapa dia? Hari ini 15. saya sudah melapor ke Polda Gorontalo dan alhamdulillah Polda Gorontalo sudah memeriksa saya dan sudah menerima laporan saya, dan insya Allah mereka akan gelar perkara dan akan memanggil yang bersangkutan, yaitu Insinyur Arianto Papuke, kepala cabang Best Profit cabang Banjarmasin. Mereka akan usut ini karena sesuai dengan laporan saya sudah cukup bukti dengan chattingan WhatsApp dan rekaman percakapan beliau dengan saya rekam. Itu ada kejanggalan di situ, bahwa ada mengiming-imingi di situ, dan yang paling utama tidak bisa pegawai atau karyawan Best Profit untuk bisa kontak berhubungan dengan nasabah, apalagi sudah main trader begitu dia sebagai brokernya, dia itu tidak boleh di dalam aturan. Haji masih ada komunikasi dengan beliau? Tadi saya masih komunikasi dengan beliau, dia menanyakan, hari ini saya disuruh untuk ke bank karena hari Sabtu kemarin itu saya di Jakarta, telepon-teleponan dengan dia. Saya sampaikan saya tidak ada uang. Nah, makanya dia sampaikan tadi itu bahwa Bapak Haji kan ada aset. Ya. Kalau boleh kan datang ke bank atau apa toh, harus saya janjikan dia, insya Allah saya ke bank. Padahal saya tadi tidak ke bank, cuma saya masih ke Polda. Dia konfirmasi kamari, Bapak Haji bagaimana kabarnya, bagaimana perkembangannya. Perkembangan apa Anto? Dia bilang perkembangan untuk ke bank. Dia bilang iya, tadi saya sudah ke bank, cuma bank tolak saya karena saya dia tidak mau kasih. Karena bank tanya, saya mau invest di mana? Saya bilang saya mau invest di Indonesia. Mudah-mudahan tidak akan terjadi, mudah-mudahan tidak akan terjebak dengan investasi penipuan terkait dengan PT Best Profit yang berjangka, yaitu yang terletak di
kota di Jakarta atau di Banjarmasin, karena mereka ini best profit ini solid, artinya banyak PT ini satu grup. Jadi saya harap pada masyarakat seluruh Indonesia jangan sampai ada yang menawarkan investasi semuanya itu bohong, semuanya itu penipu. Saya sendiri sudah terjebak dengan iming-imingi, dia berikan kalau tanam 1 miliar dia berikan hadiah mobil Honda Brio. Itu tidak benar, bohong semua. Saya korban. Terima kasih Pak.